untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi internal wanita. Yang pertama yaitu tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini merupakan saluran sempit yang melekat pada atas rahim yang berfungsi sebagai saluran bagi sel telur untuk bergerak dari ovarium menuju ke rahim. Lanjut itu ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk memproduksi sel telur atau ovum. Lalu kita beralih ke ovarium ligamen. Ovarium ligamen ini berfungsi untuk menopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang memasok nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Lalu ada cervical canal sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat hubungan intim serta tempat keluarnya darah pada saat menstruasi. Lalu cervix. Cervix ini merupakan tempat memproduksi lendir selama fase yang paling subur dalam siklus menstruasi. Lalu ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai tempat penis pada saat bersenggama, tempat keluarnya bayi dan menstruasi. Lalu ada perimetrium. Lapisan terluar rahim berfungsi untuk melindungi rahim. Lalu kemudian kita beralih pada myometrium. Myometrium ini berfungsi untuk menginduksi kontraksi rahim dan mengeluarkan janin saat proses melahirkan. Lalu ada endometrium, merupakan lapisan terdalam rahim yang berfungsi mempersiapkan implantasi dan mempertahankan kehamilan. Lalu ada fimbriae. Fimbriae ini merupakan organ yang berfungsi untuk menangkap sel telur dan mendorong sel telur ke tuba Fallopi. Lalu ada uterus. Uterus ini merupakan tempat menempelnya rahim, sel telur yang telah dibuahi selama kehamilan dan tempat bayi berkembang. Lalu ada uterin fundus, merupakan bagian atas dan terluas dari uterus, berfungsi untuk menyeimbangkan hormon dan melindungi janin. Materi yang kedua adalah organ reproduksi wanita bagian luar. Kita mulai dari mons pubis. Mons pubis ini merupakan bentuk seperti bantalan lemak, biasanya dipenuhi rambut kemaluan, yang membantu hubungan intim terasa lebih nyaman. Selanjutnya kita beralih ke labia majora atau bibir besar, bagian terluar dari mulut vagina yang ditumbuhi rambut atau bulu. Selanjutnya labia minora, terletak di belakang labia majora yang banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Lalu ada anus. Anus ini merupakan pintu keluar produk akhir pencernaan atau tempat keluarnya fases atau tinja. Lalu ada vagina. Vagina ini merupakan tempat keluarnya bayi dan menstruasi dan merupakan tempat penis bersenggama. Lalu urethral opening. Urethral opening ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Lalu ada klitoris, menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual. Ketiga adalah organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Pertama ada van deferens, merupakan tabung yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang menuju uretra. Lalu ada ampula vas deferens, tempat menyimpan sementara air mani sebelum ejakulasi. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini membantu memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Kemudian kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini berperan dalam menghasilkan cairan untuk melumasi uretra. Lalu ada epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk menyimpan sel sperma yang diproduksi oleh testis. Kemudian ada testis, memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu ada glans penis, sebagai tempat keluar urin dan air mani. Kemudian ada jaringan erektil yang berfungsi untuk menjaga penis tetap tegak dan kaku dan mengantarkan sperma. Lalu kemudian ada uretra, saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh. Kemudian kita beralih ke vesicula seminalis yang berfungsi untuk menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sperma untuk energi. Lalu ada kandung kemih yang berfungsi untuk menampung dan mengeluarkan urin. Lalu yang terakhir adalah ureter yang berfungsi untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang terakhir adalah organ reproduksi laki-laki bagian luar. Mulai dari kandung kemih. Kandung kemih yang berfungsi untuk menampung dan mengeluarkan urin. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi.
Lalu ada vas deferens sebagai tabung pengangkat sperma matang menuju uretra untuk persiapan ejakulasi. Lalu ada testis. Testis ini merupakan tempat memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu ada sekretum sebagai tempat kontrol suhu pada testis. Kepala penis. Kepala penis ini sebagai saluran keluarnya urin dan air mani sebelum menuju lubang penis. Lalu ada lubang penis. Lubang penis ini berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Lalu ada uretra. Uretra ini merupakan saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.